وأكون للخير العميم مثالا. Jadi Allah itu langsung Allah itu mementahkan kalau kita selama ini itu suka mengagungkan dunia dan profit materi itu. Allah itu langsung mementahkan dengan ayat yang ada pada surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta, ini siapa sih? Jadi orang yang diberikan nikmat versinya Allah itu dengan versinya manusia beda. Kalau versinya manusia orang kasih nikmat itu ya sekaya raya. Dia kaya raya, sukses. Dengan seluruh planning hebat yang dia miliki. Enggak. Tapi Allah jelaskan, yang diberikan nikmat itu para nabi, para rasul, orang yang cinta kebenaran, orang-orang syuhada yang mereka berperang membela kalimat Allah semata-mata untuk Allah, dan orang-orang solih, dan itulah orang yang terbaik pada kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Jadi itulah yang menjadi sebuah kewajiban kita. Ya. Berarti kita ini harus betul-betul memohon kepada Allah siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi betul-betul adalah kita itu memohon betul, ya Allah, jalan hidup saya ini harus betul-betul jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah. Jalan saya ini adalah, ya Allah, adalah jalan yang pernah dilalui sama orang yang mereka diberikan kejujuran pada iman mereka, siddiqin. Jalan hidup saya ini, ya Allah, haruslah sebagaimana jalannya orang yang mereka berperang ketika membela kalimat-Mu dan mereka mati syahid. Dan jalan saya, ya Allah, sebagaimana jalan orang-orang solih yang mereka selalu menjaga diri mereka dari berbagai macam perkara yang dilarang dan mentaati apa yang diperintahkan, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Itu yang menjadi perhatian kita. Minta itu kepada Allah. Dan para ulama mengatakan kepada kita, tidak semuanya orang yang berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, mereka mendapatkan apa yang mereka ucapkan di dalam ayat itu. Karena banyak orang yang mereka meminta ihdinas siratal mustaqim ketika tidak datang dari hatinya, tidak datang dari dorongan, betul-betul dia mencintai jalan mereka, orang yang diberikan nikmat. Ucapannya itu ya hanya ucapan, tetapi tidak ada yang Allah kabulkan untuk mereka ketika mereka tidak jujur pada permintaan mereka kepada Allah. Ya. Jadi di situ kita menjumpai betul-betul harus jujur. Kalau baca ini tuh berarti betul-betul, ya Allah, sekarang homo, LGBT, berbagai macam paham itu luar biasa di mana-mana marak. Itu semakin menjadikan kita itu hadirkan hati kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Itu kita itu betul-betul hadirkan. Orang yang diberikan nikmat itu kita keluarkan itu berbagai macam yang sering kita lihat di sosial media. Yang kita bayangkan itu Nabi, Siddiqin, Hamzah, Mus'ab bin Umair, orang-orang solih yang sejatinya hidup kita itu harus betul-betul sama dengan kehidupan mereka. Dan itu yang sebenarnya yang Allah kondisikan untuk kita. Karena Islam itu tidak ada Islam klasik, tidak ada Islam moderat. Tidak ada Islam klasik dan moderat. Semua Islam itu sama. Meminta supaya kita mendapatkan jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu jalannya para nabi. Jalannya para nabi. Tidak usah kita langsung mendikotomi ini Islam moderat. Tidak ada Islam moderat, tidak ada Islam klasik. Islam yang betul-betul mereka melihat kehidupannya, pikirannya sesuai dengan apa yang mereka lihat dari kehidupan para nabi, para sahabat, para syuhada dan orang solih. Dan itu yang Allah maksudkan ketika kita membaca itu. Jadi ayat ini kalau dibaca 17 kali di dalam satu hari itu kan sebenarnya nyetrum kita supaya terus kita ingat, disetrum lagi. Loh ini loh, hidupmu itu harusnya bersama para nabi dan para rasul. Tapi setruman itu tidak akan pernah ngasih efek kalau yang membaca hanya sekedar membaca sebagai formalitas. Makanya agungnya ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Karena ini juga berkaitan tentang siratal mustaqim. Maka sebelum kita membahas siratal mustaqim itu adalah jalannya para nabi, di mana spesifikasinya adalah bukan jalannya orang Yahudi dan bukan jalannya orang Nasrani.
Sekarang mari kita mencoba untuk membedah atau untuk mengetahui siapa sih orang yang diberikan nikmat itu. Ya orang-orang yang mereka setia, orang-orang yang tadi setia mengikuti para nabi. Lah, karakter mereka itu kalau di dunia itu kayak apa? Jadi kita ketika sedang membahas ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, maka ada satu pembahasan yang cukup relate dengan pembahasan ini, yaitu membahas sifat penduduk surga dari kalangan orang solih itu kayak apa sih? Yang mereka itu sebenarnya adalah penduduk surga yang masih tinggal. Sebenarnya mereka itu nanti menjadi penduduk surga. Jadi sifat mereka itu kayak apa? Ini menarik. Dan ini saya korelasikan dengan sebuah dialog antara seorang sahabat yang bernama Hammam dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika Hammam dan Ali ini, Hammam itu bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, gimana ya sifat penduduk surga itu? Ketika mereka masih berjalan di dunia itu kayak apa sih sifat-sifat mereka?" Karena kan kita harus tahu kan, kita minta kepada Allah, kita meminta jalan orang yang diberikan nikmat. Dan orang yang diberikan nikmat itu orang yang diberikan tanda-tanda surga pada perilaku kehidupannya. Nah, terus ini pas dengan apa yang pernah ditanyakan Hammam radhiyallahu anhu kepada sahabat Ali. Siflana, tolong sifatkan kepada kita. Penduduk surga itu sifatnya mereka itu kayak apa? Kalau mereka masih di dunia itu mereka itu hidupnya kayak bagaimana? Kita pelajari ya, kita coba kaji karena ini masih ada kaitan erat dengan apa yang menjadi doa pada surat Al-Fatihah. Maka ketika Ali bin Abi Thalib ditanya bagaimana sifat penduduk surga ketika mereka di dunia, perhatikan jawaban Ali. Beliau memberikan jawaban yang runut, sistematik, rapi dari awal sampai akhir untuk menjadi sebuah perenungan untuk setiap manusia terhadap jawaban yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya wahai Hammam, kalau kamu melihat bagaimana penduduk surga ketika masih hidup di dunia, sifat mereka itu adalah orang yang soduk fil lisan. Orang itu adalah orang yang jujur di dalam perkataan mereka. Jadi perkataan yang mereka katakan itu selalu jujur. Mereka jujur dalam iman, mereka jujur dalam perkataan, tidak ada dusta yang mendominasi, tidak ada pula yang dinamakan dusta di dalam setiap apapun yang mereka ucapkan. Mereka itu betul-betul orang yang jujur dalam berkata. Nah, ingat ya, kejujuran ini Rasulullah sudah pernah ditanya. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ada nggak orang mukmin yang bakhil?" Ada. Ada tidak orang mukmin yang mereka pengecut? Ada. Lalu yang terakhir, halil mukmin yakdzib. Apakah ada orang mukmin yang mereka berdusta? Dijawab sama Rasulullah, innal mu'mina la yakdzib. Mukmin itu nggak ada yang berdusta. Jadi Ali mengatakan orang mukmin itu kalau sudah ngomong, orang penduduk surga itu kalau di dunia jujur di dalam ucapan. Dilanjutkan sama Ali, mereka sederhana. Di dalam mereka itu memiliki pakaian. Ya, mereka tetap memakai pakaian yang baik, tapi mereka sederhana di dalam mereka berpakaian. Mereka tidak memakai sesuatu yang berlebihan. Semua sesuai dengan takaran kemampuan yang dia miliki. Tentunya pakaiannya tidak mengarahkan kepada arah kesombongan. Pakaiannya tidak mengarahkan kepada perasaan jumawa. Pakaian yang dipilih pakaian yang sederhana, tanpa menafikan keindahan pada pakaian yang dia miliki. Ya, tentunya berpakaian yang baik itu baik, selama tidak melampaui batas. Itu kalau kita niatkan untuk tahadus bin nikmah, kalau kita niatkan berpakaian itu untuk memperlihatkan nikmatnya Allah untuk kita semacam ini dan kita perlihatkan, bukan tujuan untuk jumawa dan sombong, maka itu diperbolehkan. Makanya Ali mengatakan mereka kalau berkata jujur, kalau berpakaian sederhana, tidak pernah muluk-muluk dan berlebihan. Dilanjutkan oleh Ali, kalau mereka berjalan, gaya mereka berjalan tidak menampakkan kesombongan, tidak merendahkan orang. Mereka berjalan dengan penuh hormat. Kalau mereka berjalan di belakang perempuan, mereka akan berjalan di depannya.
Mereka ketika berjalan menemukan orang tua, mereka menghormati orang tua itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah beliau berjalan agak sedikit cepat karena terburu-buru pada sesuatu, di depannya ada orang tua. Dan Ali bin Abi Thalib rela berjalan pelan-pelan, tidak mendahului orang tua itu karena khawatir orang tua itu akan sedih ketika dilewati olehnya. Gaya mereka berjalan, kata Ali, mereka berjalan dalam kondisi tidak sombong. Soduk, jujur ucapannya, sederhana bajunya dan pakaiannya, dan ketika berjalan tidak ada kesombongan. Ya, mereka betul-betul waspada dengan datangnya perasaan yang membentuk kesombongan.